Oh ya, sudah ya? Ya. Oke Pak Kevin, bisa dimulai dulu. Apa? Ya, langsung saya mulai aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before I will start the Vicon, I will check your microphone again. For moderator, can you check your microphone? Moderator, Miss Nisa. Cek. In here we have 4 presenters. The first, Devita Aulia Putri from SMK TKM Pertambangan, Putri Novita from SMA Tri Sukses, Anggun Ratnosari from SMK TKM Pertambangan, and Sulistia Utami from SMK 1 Gerung NTB. Okay, thank you for the participant in this Vicon. Before I will start Vicon, thank you, and first I hope you enjoy the material. In presenter 1 is Putri Novita from SMA Tri Sukses. The material is the beauty of Putri Nuban Festival. And the second is materi from Anggun Ratnasari, materi Horse Racing Festival. And the third materi, the Nyale Smell Festival. And the last materi is get to know the GoFest Lukulo Festival. There is the materi in the Vicon last year. Okay, next I will left the control room to the moderator. To Miss Nisa, can they start the presentation? Apa? Terima kasih, Kevin. Ya, untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah, good afternoon, my happy student. Yeah, first of all, let's ask thank to Allah Subhanahu Wa Taala for giving health and safety, so we can gather in this room. Previously, let me introduce myself. My name is Nisa. Here will be the moderator in the Vicon room. The topic that will be discussed is the wonderful festival in our city. This discussion will feature 4 speakers. The number 1 is Putri Novita from SMK Tri Sukses, will be presented about the beauty of Putri Nuba Festival. And the second speaker is Sulistia Febri Utami from SMK 1 Gerung NTB. Yes. The materi about the Nyale Smell Festival. Kemudian the third speaker is Anggun Ratnosari from SMK TKM Pertambangan Kebumen. The material about Horse Racing Festival. And the last is Devita Aulia from SMK TKM Pertambangan Kebumen. The material about Get to Know the GeoFest Lukulo Festival. Before the presenter deliver the material, I will convey some of the provisions for this Vicon event. 1. Each speaker will deliver material for 20 minutes. Second, as long as the speaker deliver the material, there should
be no interruption. 3. Each material is finished, it will immediately be followed by a question and answer session. 4. Participant may conduct question and answer with the chat room that has been provided or ask directly and press the raise hand button beforehand. And the 5, as long as the material is present, all participants are prohibited from turning on the mic. Yeah. Okay. Furthermore, immediately welcome to the first speaker, Mbak Putri Novita from SMK Tri Sukses. Are you ready? Mbak Putri? Yeah. Yeah. Are you ready to present your material? Okay. The first speakers with the title The Beauty of Putri Nuba Festival. Okay. May I start my presentation? Thank you for our host, Mr. Kevin. Thank you for our moderator, Ms. Vernida. Here I wanna presentation my material. The title is The Beauty of Putri Nuban Festival. Putri Nuban Festival. The regional government of Metro City took the Metro City Education and Culture Office held an event for the Putri Nuban Cultural Festival at Samberfield, Central Metro District. The Putri Nuban Festival event is an annual Metro City event held to commemorate the anniversary of Metro. Well, this event usually lasts about 5 days. This annual cultural festival is an effort to revive historical memories, aiming to foster the love of the younger generation for Lampung culture. Yeah. Putri Nuban Festival is festival yang ada di kota Metro, yaitu di Lampung. Given the modernization that is currently taking place and followed by the latest technology at this time will facilitate the entry of foreign cultures, especially for Lampung. Starting from this situation, it is fair that it will have an impact on reducing the interest of the younger generation in the existing local culture. The Putri Nuban Cultural Festival itself means that the establishment of Metro City cannot be separated from the history of the handover
of the Ulayat Buai Nuban Land, now Metro City. And now Metro City is a city that is increasingly developing and able to keep up with the times. One of the series of events in the Putri Nuban Festival is a cultural parade where each sub-district displays a specific culture. This is proof that the Metro City really appreciates the diversity that exists in this Bumi Saiwawai, said the mayor of Metro, Haji Ahmad Pairi. Apart from cultural parades, there are also exhibitions of metro fairs, regional dance, performing arts, band entertainment, and others. Nah, this is cultural parade. This is kuda lumping ya, and picture number second. This is they are wear the costume. And then this is there are also parade, ini juga parade. This is reok, and this is sepeda ontel community. And there are also poetry puisi and band at night. Thank you. Itu adalah festival Putri Nuban in Metro City, Lampung. Very beautiful festival, and so many people there to join the festival. So many, sangat ramai. Intinya di sana itu sangat ramai, sangat seru, dan kreatif orang-orangnya itu semua bentuk untuk support budaya Lampung agar tidak punah. Oke, that my materi, itu materi saya, dan saya cukup maybe enough from me. Apabila I have mistake from beginning until now, I apologize for you all. I'm very sorry. And thank you for listening. I will give back to moderator. The presentation is very interesting ya, Mbak Putri. Untuk semua peserta, ya, saya buka termin pertama dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Putri Novita tentang the beauty of Putri Nuba Festival. Kepada peserta yang mau bertanya, silahkan boleh gunakan tombol raise hand jika ingin bertanya secara langsung, atau mungkin jika ingin bertanya lewat chat juga dipersilahkan. Ya, karena sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya, Mbak Putri, saya mau tanya dulu nih. Tadi kayaknya kan bagus banget ya, ada kuda lumping, kemudian ada yang tari-tarian itu ya Mbak. Nah, itu biasanya Putri Nuba Festival itu dilaksanakannya kapan? Oke, Putri Nuban Festival itu izin menjawab ya.
Putri Nuban Festival itu dilaksanain ketika hari jadi Kota Metro, yaitu untuk memeriahkan acara hari jadi Kota Metro, maka dilakukan Festival Putri Nuban itu. Ada juga beberapa acara lainnya selain Festival Putri Nuban. Acaranya apa Mbak biasanya itu selain Festival Putri Nuban itu? Biasanya yang saya tahu apa ya? Biasanya itu kayak ada acara ini jalan sehat atau ada ya biasanya yang mengadakan itu masing-masing kecamatan juga sih. Berarti itu acara masing-masing kecamatan ya Mbak? Atau kalau metro itu kota atau kabupaten atau kecamatan atau provinsi sih? Metro itu kota. Oh kota. Dia berarti salah satu kota di Provinsi Lampung. Iya. Oh gitu. Ya ini ada satu pertanyaan ya dari Mbak Safa PR. Ya. Yang ditanyakan ya untuk Mbak Putri Novita, kenapa sih bisa diberi nama Putri Nuba Festival? Iya, kenapa namanya itu Putri Nuba? Gimana itu Mbak Putri? Oke, kan sebelumnya itu Metro, Kota Metro itu namanya bukan Metro, yaitu awalnya itu namanya Ulayat Buai Nuban. Terus ketika kayak misalkan hari jadi Metro, kan berarti Metro baru terbentuk saat itu, namanya diganti jadi Metro. Awalnya kan dia namanya Ulayat Buai Nuban. Nah itu diambil dari Nuban, Putri Nuban itu. Jadi ya festival ini kan untuk memeriahkan hari jadi Metro. Jadi mengambil dari itu. Aduh, mati lampu. Masih bisa Mbak Putri di sana ya? Masih aman jaringannya? Halo Mbak Putri? Jaringan aman. Ya, jaringan aman ya. Ya, bisa diteruskan aja dulu. Ya. Aduh. Sorry ya. Oh, Mbak, nggak apa-apa, itu kesalahan teknis, nggak apa-apa. Ya, boleh diteruskan, ayo Mbak Putri. Ya, yaitu kan Putri Nuban itu ya berasal dari Ulayat Buai Nuban. Intinya itu tadinya kan nama Metro itu Ulayat Buai Nuban. Terus ketika Metro dibentuk diubah jadi Metro, maka jadinya itu festival ini ya dinamakan Putri Nuban, itu berasal dari nama kota Metro sebelumnya. Jadi kayak ini ya, dulunya sejarahnya namanya bukan Metro tapi bla 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 Nuban gitu ya. Terus jadinya diambil jadi Putri gitu ya, Mbak Putri. Kebetulan namanya sama-sama Putri. Ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak Putri. Ini dari Den Wahyu Channel. Ya, ini temanmu dari Jawa Tengah juga, kayaknya dari Kebumen mungkin ya. Nah, dia menanyakan, kalau di Putri Nuban Festival, apa memang cuma tarian atau ada ciri khasnya yang lain gitu, mungkin kayak makanan ataupun mungkin yang lainnya? Itu pertanyaannya Mbak Putri. Bisa langsung dijawab atau nanti saja? Oke, langsung aja ya.
Ini kan acara tahunan untuk merayakan Hari Jadi Metro. Jadi nggak setiap tahun tuh bukan cuma tarian aja, ada juga lomba masak. Kayak menu utamanya tuh berbahan dasar ikan. Nah, itu ada salah satu juga. Jadi setiap tahun itu ada tambahan event-event lainnya gitu. Berbeda-beda setiap tahunnya. Tapi yang utama itu yaitu tarian khas dari Lampung. Sambil menunggu pertanyaan yang lain lagi ya Mbak, saya juga masih kepo-kepo nih. Pengen nanya tentang tadi ya, Festival Putri Nuban itu. Eh, biasanya festivalnya itu dilaksanakan dalam satu hari atau gimana ya Mbak? Atau berhari-hari dalam waktu mungkin berturut-turut dari hari ini, hari Jumat, Sabtu, Minggu kayak gitu, atau cuma satu hari saja? Oke, ya itu Festival Putri Nuban itu nggak cuma sehari. Itu diadain tuh pernah 5 hari, pernah 6 hari, ya kira-kira 5 hari itu berturut-turut 5 hari berturut-turut. Jadi lumayan rame ya kalau nanti seumpama pas kita mungkin besok dapat rezeki nih kita main ke Lampung ya, ke Ya, Lampung terus ke Kota Metro nanti pas kebetulan ada Festival Putri Nuban bisa ya kali ya nanti di sana. Ya. Untuk peserta yang lain ada yang mau menanyakan lagi? Mungkin ada nggak? Cukup ya? Ya. Oke, thanks to Mbak Putri Novita dari SMK Tri Sukses. Nah, ya. To the second speakers, Mbak Sulistia Febi Utami from SMK 1 Gerung NTB with the material about the Nyale Smell Festival. Mbak Febi, are you ready? Yes, I'm Ya. ready. Silakan langsung saja Mbak. Yeah, thank you to above was given the opportunity to make your presence. May I start to the present now? The Nyali Small Festival. Yes. Nyali Small Festival. In the traditional culture of the Sasak people, there is a cultural custom that considers the big carried of out today, namely Bau Nyale. Bau Nyale itself is an agenda to cut the sea competitiveness that the Sasak people know us. Nyale from the system of transferring the Nyale odor, there is often a mistake between the appearance or absence of Nyale at a predetermined time. The Sasak community is based on a traditional calendar system, the Sasak calendar road, which which is which is one of the traditional calendars that is used as a marker of time both
for reference in organizing purposes good. Design, planting, and so on relate to this. This study is intended to answer the problem in determining the date of the Nyale order in Lombok. Special is thus in South Central Lombok from this problem. The author will examine how to how doesn't the movement, movement of celestial bodies affect, affects that operations of Nyale in the Sasa calendar. What is the correlation of the Sasa calendar in the determining of Bau Nyale in astronomy's perspective? In this research, the writer studies through field research in Lombok. The research data was obtained by observation in interview and documentation. Study all data were analyzed using a case study approach and descriptive analysis. In this study, the results show that based on data from the movement of celestial bodies astronomical data, the author found that there is an influence from the movement of celestial bodies, such as the sun, which is very instrumental in changing climate and weather condition on Earth, but from the rotation of the Earth around the sun, and the moon surround the Earth so that the appraise of Nyale depends of the circulation of celestial bodies, namely the movement of the Earth around the sun, which result in elements and water change. Correlation between the Sasa calendar and astronomy are custom agenda both Nyale and other custom especially in terms of forming the Sasa calendar work system released from observation of astronomical phenomenally observation of the circulation of the Pleiades star group Seven Sister Stars, whose apparent partners are predicted from formulation where if the road constellation is started to operate on the of a particular Hijri month, then it is certain that in the following year the appearance of the root star goes back 0 days A1 on the and still in the same month the partner will contain until the 3 year which will appear on the 2 year after the 3 year. The following year will appear on the following Hijri month. The calculation formulation is also used in determining the start of the season.
In the Sasak calendar, Bintang root is used as a reference for the initial entry of monks from observing natural scene by traditional leaders. If the beginning of the process has been determined, then I can be know the 10 moon Sasak falls on what moon in the solar calendar and converts it to determine predication. The appearance of Nyale in this case also the prediction of the emergence of Nyale can be started from the observation of biological sciences to find out the revolution season of the Nyale worm. It's necessary to influence experts who are expert in it. Biology, marine science, and plant. Thank you so much. Yeah. Yes, Kian. Yaitu adalah Festival Bau Nyale yang diadakan pada bulan Februari dan Maret. Penyelenggaraan upacara Bau Nyale ini ada di Pantai Seger Kuta, terletak di bagian selatan Lombok. Kata bau berasal dari bahasa Sasak yang berarti menangkap, sedangkan kata nyale berarti cacing laut yang hidup di lubang-lubang batu karang di bawah permukaan laut. Secara etimologis, bau nyale terdiri dari dua suku kata, yakni bau dalam bahasa Indonesia yang artinya menangkap, dan nyale adalah cacing laut yang tergolong jenis filmu Mammalidae. Pesta atau upacara Bau Nyale merupakan sebuah peristiwa dalam tradisi yang sangat melegenda dan mempunyai nilai sakral tinggi bagi suku Sasak. Suku asli Pulau Lombok, keberadaan Pesta Bau Nyale ini berkaitan erat dengan sebuah cerita rakyat yang berkembang di daerah Lombok Tengah bagian selatan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Very interesting material ya, Mbak Baby. Ya, tadi saya sangat tertarik dengan ternyata di situ ada yang namanya nyale itu cacing. Iya. Cacing ya. Ternyata ada di Indonesia bagian timur itu festival yang nyari cacing gitu ya. Yes. Ya. Nah,
Untuk peserta yang lainnya, materi presentasi dari Mbak Feby sudah selesai. Jika mau bertanya, silakan langsung ya, menggunakan suara langsung boleh, atau mau lewat chat juga bisa. Sambil nunggu pertanyaan yang pertama, kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya, Mbak Feby. Ya. Mbak Feby kelas berapa, Mbak Feby? Karena cacing di tanah ada nggak? Tanya lah. Oh, ya sebentar. Ini ada pertanyaan dari Mas Wahyu. Ya, Mas Wahyu boleh di Ya, ternyata mau nanya pakai chat. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya. Mbak Feby, saya tentukan. Ya. Itu nyari cacingnya di mana, Mbak? Di laut, di pantai Segerputa, yang terletak di bagian selatan Pulau Lombok. Iya. Itu cacingnya kayak cacing-cacing yang ada di Jawa gitu nggak, Mbak? Cacing Bukan. tanah. Oh, bukan. Beda. Warnanya tuh kayak warna hijau lumut itu dah. Iya. Ini ada pertanyaan, Mbak. Yang pertama dari Alvito. Ya. Berapa lama sih biasanya Festival Nyale itu dilaksanakan? Sekitar 1 bulan, setiap tanggal 1 Februari sampai tanggal 1 Maret. Lama banget ya, Mbak, berarti ya? 1 bulan dari tanggal 1 Februari sampai 1 Maret. Iya, betul, Mbak Feby. Ya, Ya. Itu yang ikut anak-anak, orang tua, atau semua kalangan? semua kalangan. Oh, semua kalangan. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari tadi ya, meneruskan Mas Den Wahyu Channel. Cacingnya habis ditangkap buat apa? Dimasak. Ada juga yang makan mentah-mentah. Mungkin bisa share nggak, Mbak Feby, gambarnya itu cacingnya kayak apa sih, kok dimasak ya? Kita penasaran nih. Bisa nggak? Saya lihatin. Kayak gini. Oh, benar-benar. Warna hijau, warna kuning juga. Berarti kayak ini ya, Mbak, kayak belut ya kalau di sini ya. Nih, saya coba Ya, share tapi ini juga, saya kecil-kecil. cari. Oh, lebih kecil-kecil. Ya, kecil-kecil kayak cacing udah. Kayak cacing ya. Ya, Terus itu kalau dimasak apa, Mbak, enaknya, Mbak? nggak tahu juga, saya juga belum pernah nyoba. Oh iya. Saya kira udah pernah coba ya, Mbak Feby ya. Belum. Saya nggak berani nyoba juga. Oh, saya kira di sana udah ada ininya, Mbak, restonya gitu ya. Restonya yang Nggak, masakan khusus cacing nyale ya, cacing nyale. nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti memang khusus untuk festival aja ya. Ya. Udah berapa lama, Mbak, itu festivalnya, Mbak? Tahu nggak? Nggak tahu. Ini nih, saya searching ya. Ternyata di sini nyalenya itu memiliki protein tinggi ya, sebesar 43,84%.
ya, lebih bagus daripada kerang hijau sama kerang bulu. Nih, buat para adik-adik ya, ternyata cacing nyale yang dijadikan festival ya, yang berupa cacing. Kalau kalian lihat cacing kan jijik gitu ya. Ternyata proteinnya sangat tinggi. Nih, mungkin besok Mbak Feby bisa nih nyoba, atau mungkin mau mengirimkan buat Mbak Anggun sama Mbak Devita ke sini ya, biar bisa merasakan. Mungkin boleh nih Mbak Feby. Iya. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan, ya cukup menarik pertanyaannya dari Mas Den Wahyu lagi ya. Ya, apakah cacing tersebut beracun? Apa memang dimasak dibikin kayak fried worms gitu, jadi kayak cacing goreng gitu? Mungkin benar nggak Mbak Feby? Salah. Oh salah. Karena itu kan memiliki protein yang tinggi kan, makanya banyak orang-orang yang mau cari cacing itu buat jadi Dicari ya Mbak ya. Feby ya cacingnya, tapi nggak dimasak jadi cacing goreng ya, bukan fried worms gitu ya. Oh, Ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi peserta yang lain? Mumpung ini nih materinya asik banget ya, kita dapat pengetahuan ternyata ada festival menangkap cacing ya. Itu ada legendanya nggak Mbak? Kalau boleh tahu. Ada. Oh, ada. Tentang apa Mbak? Mungkin bisa diceritakan sedikit? Ceritanya Putri Mandalika, seorang putri cantik jelita yang menjelma menjadi cacing nyale dan muncul sekali dalam setahun di pantai Lombok. Siapa sangka cacing nyale yang diperebutkan dan dicari-cari setiap tahun oleh masyarakat Lombok ini adalah jelmaan dari seorang putri yang sangat cantik yang zaman dahulu diperebutkan oleh pangeran-pangeran dari berbagai kerajaan di Lombok. Putri Mandalika adalah putri dari pasangan Raja Tonjang Beru dan Dewi Seranting. Raja ini terkenal karena kebijaksanaannya sehingga rakyatnya sangat mencintainya karena mereka hidup makmur. Putri Mandalika hidup dalam suasana kerajaan dan dihormati hingga dia menginjak dewasa. Saat dewasa, Putri Mandalika tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan mempesona. Kecantikannya tersebar hingga ke seluruh Lombok, sehingga pangeran-pangeran dari berbagai kerajaan seperti Kerajaan Johor, Kerajaan Lipur, Kerajaan Pani, Kerajaan Kuripan, Kerajaan Daha, dan Kerajaan Beru berniat untuk mempersuntingnya. Mengetahui hal tersebut, ternyata membuat sang putri menjadi gusar. Karena jika dia memilih satu di antara mereka, maka akan terjadi perpecahan dan pertempuran di bumi Sasak. Bahkan ada beberapa kerajaan yang memasang sengger agar sang putri jatuh hati padanya. Senggeger agar sang putri jatuh hati padanya. Namun hal ini malah membuat sang putri makin gusar. Setelah berpikir panjang, akhirnya sang putri memutuskan untuk mengundang seluruh pangeran beserta rakyat mereka untuk bertemu di pantai Kuta Lombok pada tanggal 20 bulan ke-10 menurut perhitungan bulan Sasak, tepatnya sebelum subuh. Undangan tersebut disambut oleh seluruh pangeran beserta rakyatnya, sehingga tempat pada tanggal tersebut mereka berduyun-duyun menuju lokasi undangan. Setelah beberapa saat, akhirnya sang putri Mandalika muncul dengan diusung oleh prajurit-prajurit yang menjaganya. Kemudian dia berhenti dan berdiri di sebuah batu di pinggir pantai. Setelah mengatakan niatnya untuk menerima seluruh pangeran dan rakyat, akhirnya sang putri pun meloncat ke dalam laut. Seluruh rakyat yang mencarinya tidak menemukannya. Setelah beberapa saat, akhirnya datanglah sekumpulan cacing berwarna-warni yang menurut masyarakat dipercaya sebagai jelmaan Putri Mandalika. Itu. Ya, ternyata legendanya bagus banget gitu ya, tentang kisah putri cantik dari Lombok ya. 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 Ini pertanyaan terakhir nih Mbak Feby dari Mas Wahyu lagi. Berapa sih cacing
yang paling panjang, berapa meter maksudnya biasanya cacingnya itu paling panjang. Kemudian biasanya sampai berapa kilo orang bisa dapat cacingnya itu. Tahu nggak Mbak? Sekitar 2 meteran. Oh, panjang sekali ya, 2 meter. Beratnya sampai berapa kilo itu Mbak? Tergantung berapa dapatnya sih, nggak tahu juga. Oh, tergantung ya. Bisa Ya, mungkin karena dia cacing itu dia sulit kalau kalau dicari. Sulit banget kalau mau cari cacing tersebut tuh udah. itu ya, ternyata panjangnya. Caranya buat cari biar dapet cacing tuh caranya tuh harus ngomong-ngomong kotor udah biar bisa keluar. Iya, biar bisa keluar. Maksudnya Itu caranya orang berkata yang Ya. kotor. Oh Iya. gitu. Kalau dari NTB gitu, dari Lombok, kira-kira contoh gimana Mbak? Ngomong apa gitu? Pakai bahasa daerahnya mungkin ya, pakai bahasa daerahnya biar kita kan sedang ini ya, our wonderful festival. Berarti kan dari ciri khas masing-masing daerahnya kali ya. Coba bisa dicontohkan mungkin biar kita juga tahu. Masih berapa lama lagi ya ini ya? Ya. Sebentar kok. Sambil menunggu Mbak Feby ya untuk peserta, saya ingatkan lagi jangan lupa untuk mengisi form absensi yang sudah dibagikan oleh Pak Kevin ya. Nah, di situ udah ada form absensinya, silahkan boleh diisi. Dan juga ada yang pakai kata-kata ini. Bewacan manis tindih ring pipi tata tertib tapsile, yang artinya bertutur sapa yang enak didengar dan mengacu kepada tata krama. Kata di saat dihubungkan pas mau mencari cacing tersebut juga. Kebanyakan orang-orang yang pakai ngomong kotor itu udah setahu saya. Oh gitu ya, ya. Ya. Berarti setiap mau nyari cacing itu kita kayak kasih mantra gitu ya Mbak? Ya. Oh Ya. gitu ya, ada mantranya dulu. Ya. Biar kita bisa dapat yang gede atau biar bisa dapat yang banyak gitu ya. Ya. Ya gitu. Ya untuk Mbak Feby ada yang mau di-sharingkan lagi mungkin tentang Nyale Festival? Mungkin itu aja. Ya cukup ya. Untuk teman-teman siswa, mungkin Mbak Putri Novita mau tanya Mbak Devita atau Mbak Anggun atau yang lainnya? Mas Rohman, Mbak Safa, atau sudah cukup? Sudah cukup? Oh, ada satu lagi pertanyaan. Sebentar ya. Ini, ada yang mau tanya lagi. Sepertinya tertarik mau bikin ternak cacing nyale nih. Coba tanya. Oh iya Mbak, ngomong-ngomong itu ada yang ternak cacing nyale nggak di sana? Nggak ada. Nggak ada. Karena itu festival kan setiap bulan Februari sama Maret baru dia muncul kalinya. Oh gitu.
Oh ya, ini Ya. sebentar lagi mau selesai. Ya, ini ada satu pertanyaan terakhir ya, Mbak. Mbak minta tolong nih, ada yang pengen dipanggil pakai apa ini, bahasa sana ya? Mungkin ya, Ya. pakai bahasa sana. Lalu Gimana? Apa gimana ini? Coba pakai mic cara manggilnya dong. Oh, cara manggil cacingnya. Gimana maksudnya? Coba nggak enak pakai kalau mau cara, iya, cara manggil cacingnya gimana? Coba. Apa mungkin cing, cacing, cacing, sini ke sini ya gitu, apa gimana? Mantranya. ada sih. Bentar. Ya kan udah dijelaskan. Mantranya gimana, Mbak? Kayak pokoknya kayak ngomong-ngomong kotor udah kayak gini. Eh eh gimana ya? Bingung sih mau jelasinnya kayak gimana. Untuk Mas dan Wahyu itu ya, Mbak Febinya bingung mau ngomongnya gimana. Yang jelas intinya ini Ya, ya, ngomong kotor. kata-kata yang kotor tapi Iya, pakai bahasa daerah dari Lombok gitu ya. iya, Yang intinya mantra untuk memanggil si cacing nyalinya itu. Gitu ya. ya. Ya, ya. Untuk Vicon kali ini dicukupkan sampai di sini ya, Mbak Febi. Nggak ada yang mau ditanya, di share lagi ya kepada teman-teman di sini. Nggak, mungkin ini doang mungkin. Ya, ya. Saya Kalau juga sudah belum cukup, saya juga belum terlalu tahu soal saya kayak gini itu. ya. Tapi nggak apa-apa ini Mbak, jadi menambah pengetahuan buat teman-teman dari Iya, daerah Jawa Tengah, dari Lampung ya, kan nggak ada tuh iya, di daerah masing-masing festival yang seperti itu. Nah, iya. untuk Vicon tentang materi festival Nyale, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan pindah ke room berikutnya untuk presenter kita yang ketiga ya, Mbak Anggun Retnosari. Ya, jadi saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya tutup roomnya ya. Tutup roomnya. Mbak Anggun Retnosari, sudah siap atau belum? Siap.
Okay, let's continue the discussion. And the third speaker is Mbak Anggun Retnosari from SMK TKM Pertambangan Kebumen. The material about horse racing festival from Kebumen. Mbak Anggun, are you ready? Ready. Ayo. Iya. Ayo, Mbak Anggun. Mari, Pak Kevin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anggun Retnosari. This time I want to explain a little about the horse racing festival. Okay, horse racing festival. What is horse racing? What is horse racing? Racing horse are sport riding that has when their scent contours are part. Horses are trained to gallop toward the lane and finish again participant order. An example is racing buggy horses are popular at the time of the Roman ancient. In history, horse racing has a strong tradition in Indonesia society. In fact, in some areas such as West Sumatra, Aceh, Java to Nusa Tenggara Barat, the sport that had become a ritual record that has held very rare. The type of horse racing. Sumba horse, having the characteristic of the body that is small with about height 1 to 3 meters. The shape of the back is short and small air. Animals have power resistant body is very strong and has running fast. Javan red horse. The back of the body is small compared the front, despite the small body shape. As animals are resistant to heat, in addition, the length and body are not balanced and the nails are soft, physically strong enough. Big whale of about 1 to 15 meters. Javan red horse, having a sink of the body are small, fake 1 to 20 meters. The nose is long and big.
long tail, but his hands are so good with good cause spin short. Next, Ambal horse race. Race horse amble into a curve of local which is present in various seasons. Hari Raya Idul Fitri, it has been well known it in the southern parts of Control Java. Rexors have been there since the year 1956. Just a warfare, it was promoted as a event for Kebumen racing horse that had become part of that tradition was interred in Ambal and regional Urut Sewu. Next, word will inhabit community created in Peden. On the 4-year to 7-year day of Eid al-Fitr. Usually the Ambal horse race take plan to fill the holiday for people in the Kebumen area and link surrounding. Next, interesting fact. Ini sama ini. Ini. Oh. Ini. Sorry. Racing horse is not a rank level nationally in field. Equestrian are representative. Each event is simple, a horse race in a non-permanent village field. In a village on the south coast of Java, usually in the Galrejo field. Ambal Resmi village is planned with chills, mines and various other crops. Only the tragedy choose of service as a pledge of assurance. Next, interesting fact. Ambal horse racing interesting fact. Number one. The horse racing circuit in Ambal is very simple. In addition to stand of their plastic modesty that damage of limiting area that only the front is bamboo as high as the belly. The adults are very healthy because visitor. Number 2. The spectators do not get upset if they do not stand up. Take the initiative to spread cloth or mat on the angle of the arena. In fact, there were some spectators who held rifles from Jarik.
Number 3. The ticket what is a building with walls that of will carefully women's bamboo. Took a small how the audience can redeem the entrance ticket, which is said to be a sitting ticket from for IDR 20,000 person. Number 4. There's a kelompok the parent play music orchestra classic are combined with cenengan music typical of the Kebumen area. There are trumpet, a trombone, now the group alias Sampun Sepuh Sedoyo. Number 5. This annual horse racing event does not only belong to a adult. There are special areas that compete for teachers class horse race. Next book. That is all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi materinya nggak keluar apa ya? Materinya keluar nggak tadi Mbak Putri, Mbak Devita? Enggak ya? Ya, tapi kira-kira teman-teman bisa mengerti nggak apa yang disampaikan oleh Mbak Anggun? Bisa mengerti lah ya, kan sudah pada pintar bahasa Inggris. Ya, tadi materi yang disampaikan oleh Mbak Anggun itu tentang festival yang ada di Kebumen, yaitu Festival Pacuan Kuda. Ya, yang ada di daerah mana Mbak Anggun? Daerah Ambal. Daerah Ambal ya, di salah satu kecamatan di Kabupaten Kebumen. Ya, itu biasanya diadakan kapan Mbak Anggun? Setiap tahun, Bu. Setiap tahun. Jadi tahunan ya, setiap 1 tahun sekali. Iya, Itu festival. biasanya diadakan kapan Mbak? Putri Novita mungkin mau tanya atau Mbak? Ini udah nggak ikut ya Mbak Feby ya? Mbak Feby mungkin bisa ikut disuruh gabung ya. Ya acaranya kapan Mbak Anggun biasanya dilaksanakan itu?
Setiap Lebaran. Setiap kapan Mbak Anggun? Setiap Lebaran. Oh, setiap Lebaran ya. Ini ada pertanyaan nggak dari mungkin Pak Kevin atau Mas dan Mbak-mbak yang lainnya yang mau bertanya tentang festival pacuan kuda yang ada di Kebumen. Ini ada pertanyaan dari Mas Wahyu Channel. Berapa sih biasanya umur kuda yang siap untuk ikut pacuan? Biasanya itu ya, ada berapa sih umurnya? Kira-kira 4 tahun. Kira-kira 4 tahun ya, berarti kalau hitungan manusia dia masih bayi, tapi kalau hitungan kuda mungkin itu udah masuk dalam kategori dewasa ya, Mbak Anggun ya. Iya. Ya, ini ada pertanyaan dari Safa. Apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan pacuan kuda? Oh iya, menyambung pertanyaannya Mbak Safa, tadi ada satu fakta yang menarik ya yang dibacakan oleh Mbak Anggun, bahwa tiket masuknya itu untuk melihat pacuan kuda itu sangat murah ya, 20.000 per orang. Nah itu kan pasti butuh persiapan nih. Apa saja Mbak Anggun persiapannya biasanya? Untuk acaranya, Bu. Iya, persiapan untuk acaranya. Kira-kira Ya, menyiapkan yang apa utama saja? ya pasti harus menyiapkan kudanya. Kuda dilatih. Kudanya dilatih dulu ya, biar bisa berpacu banter. Kalau bahasa Kebumennya Mbak Putri, banter itu kalau bahasa Indonesianya artinya cepat, biar bisa berlari kencang. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pom Ujang. Acara pacuan kuda dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kemudian biasanya berapa lama sih waktunya acara tersebut? Ya, misalkan kalau mulainya pagi ya sekitaran jam 8 sampai dengan selesai. Sampai jam 5 sore. Cukup lama berarti ya Mbak Anggun ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya ini pertanyaan menarik dari Mbak Putri. Hadiahnya berupa apa tuh? Ya. Bisa dijawab mungkin Mbak Anggun, hadiahnya berupa apa? Berupa uang. Oh iya, hadiahnya berupa uang Mbak Putri ya. Berupa uang, tapi mungkin nominalnya Mbak Anggun nggak tahu karena Mbak Anggun tidak pernah ikut ya. Ya, cuma pernah menonton mungkin ya. Iya. Nah ini pertanyaan berikutnya, apakah ada jamu atau suplemen khusus untuk kuda tersebut agar berlari kencang? Apa mungkin kudanya memakai jet? Pertanyaannya sedikit menarik ya. Nggak Mungkin tahu. ada perawatan. Oh, mungkin ada Nggak perawatan tahu. khusus.
Kurang tahu, Bu. Oh, kurang tahu ya. Mungkin nanti Mas Wahyu bisa besoknya, ini kan mendekati Lebaran ya Mas Wahyu ya. Nanti mungkin bisa ke daerah Ambal, tanya ke petani-petani di sana ya yang biasa ikut pacuan kuda. Nanti bisa nanya langsung. Mungkin ada perawatan khusus atau tidak. Ini yang menarik lagi tadi di fakta terakhir, keempat kalau nggak salah ya Mbak, itu ada salah satu kesenian yang menyambut datangnya si joki kuda ya. Kalau eh, yang ikut pacuannya itu yang namanya kan joki kuda, pesertanya itu ya biasanya itu yang nyanyi adalah orang-orang tua, dikenal dengan namanya Janingan. sudah sepuh apa tadi Mbak? Sudah sepuh ya? Iya. Apa nama grupnya? Alias sampun sepuh sedoyo. Oh ya, namanya S3, Sampun Sepuh Sedoyo. Itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya sudah tua semua. Ya, jadi yang memberikan apa namanya keseniannya itu pakai janengan tadi ya Mbak. Ya, bisa dijelaskan mungkin janengannya itu kesenian apa sih Mbak? Oke. Janengan atau panjenengan adalah kamu halus, Bu. Adalah kerama halus, tidak selalu digunakan untuk berbicara dengan yang lebih tua. Sama dengan kerama lugu menggunakan fleksibel, akan tetapi orang tua biasanya tidak menggunakan ini kepada anaknya. Udah. Itu ya tadi janengan. Janengan artinya promo alus. Jadi mungkin semacam kesenian yang dinyanyikan dengan Orang tua. oleh orang tua kepada yang lebih muda. Ya, pertanyaan terakhir masih dari Mas Wahyu ya. Apakah kuda untuk pacuan diperanakan atau dikawinkan? Maaf, itu juga kurang tahu, Bu. Oh, kurang tahu ya. Soalnya nggak punya kuda. Oh, soalnya nggak punya kuda. Ya, itu nanti bisa mungkin googling ya, Mas Wahyu. Mungkin bisa cari atau mau tanya langsung ke peternakan kuda juga nggak apa-apa. Nah, satu lagi mungkin sebagai penutupnya ya, Mbak Anggun Retnosari yang mau ditanyakan adalah, ada nggak? Ya, saya bingung tiba-tiba mau nanya ini tadi. Sudah muncul tapi tiba-tiba hilang. Mungkin cukup ya. Cukup Mbak Anggun? Atau mungkin mau ditambahkan lagi? Ya, udah cukup. Oh iya, terima kasih Mas Wahyu. Ya, karena sudah cukup untuk materi tentang Horse Racing Festival yang disampaikan oleh Mbak Anggun. Diakhiri sampai saat ini ya, saya ingatkan lagi untuk peserta, jangan lupa mengisi form absensi yang sudah dibagikan oleh Pak Kevin. Kemudian nanti di akhir penghujung acara ini kita akan melakukan foto bersama. Jadi minta tolong untuk semua pembicara atau speakers ya untuk bisa terus bergabung di Vicon yang akan kita adakan di room berikutnya. Ya, mungkin untuk Pak Kevin sementara roomnya bisa di-end dulu.
Formnya sama Mbak Revita. Bisa dulu ke temannya yang lain. Sama, ininya sama. Formnya. Pak Kevin, buat ada yang ini. Pak, udah jadi host. Let's continue this question in J. Suara saya terdengar nggak? Tes. Terdengar ya? Okay, the third speaker is Mbak Devita Aulia Putri from SMK TKM Pertambangan Kebumen. Which material about get to know the Geofest Lukulo Festival? Okay, Mbak Devita, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I introducing my name is Devita Aulia Putri from SMK TKMP Kebumen. Before that, I would like to thank the participants who have joined. This time, I will present material with the themes How Wonderful Festival in Our City, which the topic of the Get to Know the Geofest Lukulo Festival. So, before, what is the Lukulo Geofest Festival? The Geofest Lukulo Festival is a new festival event held in April 2019 and will be held regularly and become the annual agenda of the Kebumen District Government Central Java. Next, the function of holding the festival. This festival is a form of tourist promotion of Kebumen District and Karangsambung Geopark Karangbolong, which is currently heading for the UNESCO Global Geopark. Next part. The purpose of holding the Lukulo Geofest Festival. Number one is as a form of appreciation of the cultural wealth and local wisdom of Kebumen. As an example, Lumping Horse or Ebek, which is one of the cultures in the monuments. Next. Number two is preserving geotourism in the Karangsambung and Karangbolong Geopark areas. For example, geotourism that is very famous in Kebumen is the Menganti Beach.
Some events at the Lukulo Geofest Festival. Number 1, the Lukulo Cultural Festival is a performance of various Kebumen art including Manoreng. Manoreng is a traditional art from Karangsambung Kebumen. This art tells the story of a character named Jayang Rana who comes from an Arab country. The musical accompaniments of gamelans and potik song with Javanese ngapak. Essence has become a spark popularity. The lyrics of the sing-a-song contain noble advice. The lyrics explain don't blame before commenting. Currently, Manoreng, which is played by around 25 people, is a traditional art which is very rarely found in Kebumen. Next, a black dance. A black is a traditional art in the form of an original belt from Kebumen Regency, which contains elements of mystical, archipelago, Indipological, philosophy, morals, history, and patriotism. Next, Cepetan art. Cepetan art is a form of resistance to the injustice of the colonials in the past, which is now transformed into a typical Kebumen art. Next, the dance geopark. This Karangsambung Geopark dance, a dance that was created to invite all elements of society to support and unite in realizing the Karangsambung Karangbolong Geopark towards a global geopark. In addition, this dance also illustrates that the Karangsambung Karangbolong Geopark is an instrument of sustainable economic development, namely by enhancing aspects of conservation, aspect of education, and aspect of local economic growth or tourism, which involve the active participation of local communities. Number 2 is Ruat Resik Kali Lukulo. This activity is carried out as an effort to preserve the community culture of mutual cooperation. The hope is that it can increase the spirit of kinship and community self-reliance in development. Number 3 is Seruput Kebumen Coffee, gathering together with typical Kebumen coffee, which is useful for building a sense of kinship and brotherhood in Kebumen. And the last, Sewu Penggal, a typical Kebumen culinary exhibition in the form of big feast with the reckons in the Kebumen squash with the main menu of nasi penggal or sega penggal, a match of 100%. That's all I can say. I've something goes wrong. I apologize. Then I turn it to the moderator. Yeah, thanks to Mbak Devita Aulia Putri.
Yeah, it's a very interesting material ya, Mbak Devita Aulia Putri. Untuk teman-teman siswa lain yang mau bertanya, saya buka pertanyaan ya di termin pertama ini. Ini tadi kita berbicara tentang Festival Lupulo yang ada di Kebumen, salah satu festival yang sangat menarik ya. Ada banyak sekali kesenian yang tadi dijabarkan oleh Mbak Devita. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-temannya yang lain ya Mbak Devita, saya tertarik dengan tadi ada makanan ya kalau nggak salah ya, makanan dari Kebumen. Saya baca itu tadi sewu penggel. Sewu penggel. Sewu penggel itu artinya apa Mbak? Sewu penggel. Itu betul nggak nulisnya sewu penggel? Iya, sewu penggel itu suatu makanan ya Bu. Itu disediakan dalam acara Lupulo Geofest Festival yang dalam kegiatan sewu penggel itu makan bersama-sama bareng Bupati Kebumen. Jadi acaranya seperti prasmanan makan bersama. Ya. Itu yang dimakan apa Mbak? Maksudnya makanannya bentuknya apa gitu? Makanannya yaitu nasi penggel. Oh, nasi penggel ya. Iya. Mungkin masih ada ya beberapa dari peserta yang di sini nggak tahu nasi penggel itu kayak apa sih? Itu makanan apa? Nasi kok penggel ya? Penggel itu kalau bahasa Indonesianya nggak ada. Itu bentuknya kayak apa Mbak nasi penggel Mbak? Ya, nasi penggel itu makanan khas dari daerah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yaitu yang nasinya itu dibentuk bulat-bulat seperti ukuran bola pingpong. Terus nasinya juga diwadahi dengan daun pisang yang dibentuk pincuk. Ya, itu sudah di-share ya sama Pak Kevin. Tadi Mbak Devita memberikan penjelasan nasinya dibentuk bulat-bulat. Oh ya, ternyata nasinya bulat-bulat ya. Mungkin kalau di Lampung nggak ada ya Mbak Putri Novita, nasi yang bentuknya di bulat-bulat seperti itu. Ini lauknya juga saya lihat beragam sekali ya Mbak Devita ya. Yeah. Kalau dari yang ada di gambar itu yang paling enak menurutnya Mbak Devita itu yang lauknya apa Mbak? Mungkin besok saya bisa nyoba gitu. Yang paling enak tuh yang apa itu kan lauknya banyak ya. Yeah. Pas lagi puasa ini jadi lapar. Jadi saya fokusnya kok ya ke makanan. Coba mungkin lauknya yang enak yang apa ini Mbak Devita? Yang mungkin dengan sayur dan lauk sayurnya yang paling terkenal itu dengan dicampur dengan sayur gori atau nangka muda, daun singkong, tempe, tahu dan juga melinjo. Itu ya, sayurnya ternyata betul-betul khas daerah sekali. Ada melinjonya, ada daun singkongnya. Ya, kepada teman-teman siswa yang lain, ini nggak ada yang penasaran ini dengan Festival Lupulo. Padahal banyak sekali ya tadi ya yang sudah disampaikan sama Mbak Devita materinya Festival Lupulo. Ada tarian-tarian. Mbak Putri Novita mungkin sepertinya mau bertanya langsung, Mbak. Yang materinya. Yes. Ya. Sambil menunggu lagi ya, Mbak Devita, ini biasanya apa namanya festivalnya itu dilakukan setahun sekali? Ya, setahun sekali dan biasanya itu dilakukan dalam akhir tahun, yaitu antara November dan Desember. Iya.
kenapa sih kok dinamakan Lukulo? Gitu loh. Kenapa festival Lukulo? Lukulo itu sebenarnya apa sih? Ya, Lukulo itu diambil dari sebuah sungai yang ada di Kebumen, yang berhulu di pegunungan Serayu Selatan dan bermuara di Samudra Hindia. Nah, Lukulo itu bisa diambil dari kata ula yang artinya ular karena sungainya itu belok-belok Bu, kayak ular. Sungainya belok-belok kayak ular. Pusing ya berarti kalau lewat sungainya itu ya. Ya, itu kan tadi Mbak Devita bilang kalau festivalnya diambil dari salah satu sungai yang ada di Kebumen ya Mbak. Ya. Nah, berarti acara festivalnya itu apakah dilaksanakan di sungai juga atau di tempat lain? Acaranya di tempat lain seperti pada tahun 2019 silam itu acara diadakan di suatu bukit yang ada di Kebumen yaitu Bukit Pentulu Indah. Berarti untuk tempatnya itu nggak menentu di satu tempat, mungkin karena tadi kan dijelaskan sungai ya, berarti nggak harus di sungai ya. Enggak. Tapi itu hanya sebagai salah satu sungai, mungkin sungai terbesar di Kebumen yang dijadikan nama festival gitu ya, Festival Lukulo. Ya, peserta lain mungkin ada yang mau bertanya? Ya, ini chatnya sepi, nggak ada yang nanya ini kenapa pesertanya. Ya, Mbak Putri bisa minta tolong di Mbak Feby dihubungi agar bisa bergabung ya, karena kita belum melakukan foto bersama acara kali ini ya. Oh, ini ada satu pertanyaan sambil menunggu Mbak Feby bergabung ya. Ada satu pertanyaan dari Wahyu Channel. Apa ada transportasi di Sungai Lukulo untuk sarana penyeberangan? Ya, jadi transportasi di Sungai Lukulo untuk sarana penyeberangan itu ada berupa rakit atau orang Kebumen itu biasa menyebutnya dengan sebutan ketek. Getek. Itu bayar nggak Mbak kalau naik getek Mbak? Bayar Bu. Berapa Mbak biasanya bayarnya kalau naik getek itu? Nggak mesti sih, setiap daerah kan beda-beda. Oh, Kadang ada yang 2.000, ada yang 5.000 juga. berarti kayak naik angkot tapi transportasi di sungai gitu ya, angkotnya sungai gitu. Iya. Ya. Ternyata sangat beragam sekali ya tadi dari awal. Ini ada cacing, sekarang ada angkot sungai gitu ya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman siswa yang lain? Ya, sambil menunggu pertanyaan lagi ya, sambil menghabiskan waktu juga. Mbak Devita, ini biasanya setiap acara festival pasti selalu dihadiri oleh Bupati. Iya. Kalau bupatinya nggak ada halangan. Oh iya, kalau bupatinya nggak ada halangan ya, pasti selalu dihadiri oleh Bupati. Ya, berarti ini kan salah satu festival tingkat kabupaten ya? Iya. Iya, tingkat kabupaten. Dan biasanya yang ikut itu memang khusus yang di kabupaten aja atau orang-orang di desa atau kecamatan boleh ikut, Mbak? Semua Bu, jadi yang ada di Kabupaten Kebumen itu orang-orang desa, terus orang kota Kebumen atau mana itu bisa hadir. Oh, bisa hadir. Ya, mungkin besok Mbak Putri Novita ya, kalau mau ke Kebumen, itu bisa nih pas ngepasin ada festival Lukulo. Jadi nanti bisa lihat pas festivalnya. Nanti bisa diajakin sama Mbak Devita buat makan nasi penggel ya, Mbak. Ada menu lain nggak, Mbak, selain nasi penggel? Belum sih Bu. Oh, belum ada. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Safa. Pada festival tahun 2019, isi acaranya apa saja?
Kemudian menyambung lagi ya dari Mas Wahyu itu, seberapa meriahnya sih acara festival tahunan tersebut? Oke, bisa dijawab Mbak Devita ya. Jadi pada tahun 2019 itu ada berbagai acara yang ada di Festival Lukulo. Yang pertama itu ada Gebyar Budaya Lukulo, yaitu menampilkan sebuah kayak kesenian-kesenian khas yang ada di Kebumen. Terus acara kedua yaitu ada Ruwet Resik Rawat Kali Lukulo, yang kegiatannya itu gerak bersama rakyat atau gebrak untuk gotong royong membersihkan bantaran Sungai Lukulo. Terus yang ketiga ada Seruput Kopi Kebumen, yaitu acara ngumpul bareng, serta yang keempat ada Sewu Penggel tadi, yaitu acara pameran kuliner khas Kebumen, serta sarapan bareng Bupati Kebumen di alun-alun. Terus tadi seberapa meriah acara festival tahunan tersebut. Jadi contohnya pada tahun 2019 silam itu sangat meriah karena dihadiri oleh seperti kayak kalangan-kalangan artis. Contohnya ada almarhum Didi Kempot yang hadir, terus ada juga artis-artis lainnya. Berarti untuk acara festival pernah mengundang artis-artis kondang Indonesia ya. Itu tadi almarhum Didi Kempot. Mungkin karena di Kebumen banyak sobat ambyar kali ya. Nah ya, ada pertanyaan lagi mungkin dari peserta yang lainnya. Ternyata banyak sekali ya tadi acara festivalnya, mulai dari ruwet ya. Ada ruwet tadi, kemudian membersihkan sungai ya, sepanjang sungai. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Atau kita cukupkan sampai di sini saja? Mbak Devita, ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup, Bu. Oh ya, kalau sudah cukup untuk presentasi Mbak Devita, kita cukupkan sampai di sini ya. Thank you to all the participants who have participated in this VCon. Before the VCon is closed, yeah, let's do a group photo. Jadi for participant, please turn on the camera. All participants, turn on the camera, please. Mas Ujang dan Mas Ujang mungkin bisa. Mas Ujang dan Mas Rahmat Gumilang. Ya, saya foto ya. 1, 2, 3. Bergaya lagi mungkin. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai ya. Oke, terima kasih. Thank you to all participants. The VCon is already finished. Let's close with reading Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. I apologize if there are words that are not pleasing, and I return the VCon space to the host. Okay, thank you for moderator. And the last, thank you to the presenter who have delivered the material to us, and the moderator who has arranged the VCon even this time so that the VCon can smoothly and conducively. That's today's VCon session. Thank you for joining the VCon. If there is a good status of its host, moderator, or participant, please forgive. That's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya Mbak Putri Novita yang sudah jauh-jauh mau ikut collab nasional. Ya, mungkin barangkali besok bisa collab lagi bareng dengan Mbak Devita, Mbak Anggun, dan teman-teman yang lain ya. Oke, mungkin bisa